Baik, kami dari kelompok 5 pada hari ini akan mempresentasikan terkait laporan proyek kami, yaitu dengan judul uji coba soal manajemen sistem informasi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfa Berkat Deozega sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman-teman saya ada Arisman Victory Purba, ada Melki Riano Siahaan, dan ada Stanley Christian Abigail Purba. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu landasan prioritas. Pada teman-teman dipersilahkan. Baik, di sini saya Melkian akan menjelaskan konsep evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar adalah suatu proses terencana yang melibatkan pengumpulan analisis dan interpretasi data untuk menilai seberapa jauh siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Evaluasi berbeda dari pengukuran. Sementara pengukuran hanya menyediakan data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka. Evaluasi melibatkan proses pengambilan keputusan mengenai suatu atau nilai dari hasil belajar tersebut. Dalam dunia pendidikan, evaluasi berperan sebagai alat untuk mendiagnosis masalah belajar, peta kemampuan siswa, serta sebagai bahan untuk refleksi pengajaran demi peningkatan kualitas pengajaran di kelas. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Melki atas penyampaian materinya. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Kepada teman-teman dipersilakan. Baik, kemudian saya akan melanjutkan. Kemudian ada yaitu karakteristik instrumen yang baik. Sebuah alat tes dianggap baik jika dapat mencerminkan kemampuan siswa secara objektif. Untuk mencapai hal ini, alat tes perlu memenuhi sejumlah kriteria, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Validitas mengacu pada seberapa baik suatu instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang pertama itu validitas logis, yang punya sifat kualitatif, dinilai melalui analisis berdasarkan konsistensi soal dengan kurikulum, serta indikator kompetensi. Kemudian ada validitas empiris, memiliki sifat kuantitatif, dibuktikan melalui pengujian di lapangan. Dalam penelitian ini, validitas dihitung menggunakan rumus korelasi produk, momen, dan person. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi atau kepastian hasil dari tes tersebut. Tes yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi akan menghasilkan skor yang stabil ketika dilakukan pengujian ulang. Pada subjek yang sama dalam kondisi yang serupa. Untuk tes pilihan ganda yang bersifat objektif, rumus digunakan adalah Konder-Darson atau KR20. Kemudian tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran merupakan kemungkinan untuk menjawab suatu soal dengan benar pada kemampuan tertentu. Indeks kesukaran atau P dihitung berdasarkan rumus P sama dengan B per JS. Kemudian ada daya pembeda atau DP. Daya pembeda adalah kapasitas soal untuk membedakan siswa berkinerja tinggi atau kelompok atas dengan siswa berkinerja rendah atau kelompok bawah. Penentuan kelompok tersebut dilakukan dengan memilih 27% atau bagian tertentu dari skor tertinggi dan terendah. Rumusnya adalah D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Kemudian ada analisis pengecoh atau distraktor. Efektivitas dari pengecoh hanya berlaku pada jenis soal pilihan ganda. Pengecoh dianggap efektif jika minimal dipilih oleh 5% dari total peserta tes dan lebih banyak dipilih oleh siswa dari kelompok rendah. Apabila sebuah pengecoh tidak ada yang memiliki sama sekali, maka pilihan itu dinyatakan tidak efektif dan harus diganti.
Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pernyataannya dan materi yang disampaikan oleh Arisman. Selanjutnya akan disampaikan metodologi project yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian klasifikasi ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini, penilaian hasil belajar berfokus pada tindakan yang terkait dengan aspek intelektual, termasuk pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir. Dari sudut pandang hierarki, ranah kognitif ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu LODS atau keterampilan belajar berpikir tingkat rendah untuk tingkatan C1 sampai C3, dan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk tingkatan C4 sampai C6. Nah, berikut ini ada C1 sampai C6. Yang pertama itu ada C1, mengingat. Di tahap ini, para siswa diharapkan mampu untuk mengeluarkan kembali informasi yang relevan dari ingatan jangka panjang. Ini merupakan tingkatan berpikir yang paling dasar. Kemudian ada C2, yaitu memahami atau understanding. Di tahap ini, siswa juga nggak cuma mengingat aja, tapi juga dapat membangun pemahaman dari informasi yang diberikan, baik itu secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk gambar. Kemudian ada C3, menerapkan. Siswa juga harus dapat menggunakan langkah-langkah atau rumus untuk menangani masalah dalam situasi baru atau yang sudah ditentukan. Metodenya itu ada aktivitas, kedua kata kerja operasional atau KKO, dan yang ketiga contoh dalam soal. Yang keempat ada C4, yaitu menganalisis. Nah, di sini siswa juga bisa memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menentukan hubungan antar bagian tersebut, serta hubungan mereka dengan keseluruhan. Kemudian ada C5, yaitu mengevaluasi. Di sini siswa juga mampu melakukan penilaian atau pengukuran berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian ada C6, yaitu mencipta atau creating. Tingkatan tertinggi dalam ranah kognitif, siswa juga harus dapat menggabungkan berbagai elemen untuk membentuk satu kesatuan yang baru dan konsisten atau menciptakan produk yang asli. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara sekali atas materinya. Baik, mohon maaf teman-teman semuanya. Oke, kita masuk sekarang pada bagian metodologi project. Nah, metodologi project ini ada beberapa jenis. Pertama, jenis dan perancangan project. Project ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menilai kualitas alat tes hasil belajar. Data kuantitatif dipakai untuk menganalisis informasi yang terkumpul dari skor jawaban responden, itu ada 0 dan 1, dengan fokus pada validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, dan kemampuan pembedaan soal. Kemudian ada subjek uji coba. Responden dalam proyek ini adalah individu yang telah menyelesaikan instrumen tes yang disediakan berdasarkan informasi yang diperoleh. Yang pertama adalah jumlah responden, itu dijadikan N, ada 20 orang. Dan yang kedua, karakteristik, itu karakteristiknya itu mahasiswa. Nah, itu disesuaikan dengan identitas yang di Excel, contohnya mahasiswa PTKB. Kemudian yang ketiga itu instrumen project. Yang pertama bentuk soal. Bentuk soalnya itu kami dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian jumlah soal. Kami telah menyusun 40 soal. Dan yang ketiga itu sistem penskoran. Nah, skor itu ada 1 untuk jawaban yang benar dan skor 0 itu untuk jawaban yang salah. Kemudian yang keempat itu teknik pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang dilakukan itu dengan cara mendokumentasikan hasil jawaban dari responden
Sehingga semua jawaban dikumpulkan secara bersama-sama, lalu diorganisasi ke dalam format spreadsheet Microsoft Excel agar proses perhitungan statistik lebih mudah. Yang kelima, metodologi yang kelima itu prosedur pelaksanaan proyek. Pertama, kami melakukan tabulasi data, yaitu memasukkan jawaban 20 responden ke dalam matriks data mentah, baik itu baris untuk responden, kolom untuk butir soal. Kemudian yang kedua, penjumlahan skor, yaitu menghitung total skor setiap responden sebagai dasar dalam pengujian validitas. Yang ketiga, yaitu pengujian empiris, melakukan perhitungan validitas, reliabilitas, kesulitan, dan daya pembedakan. Yang keempat, interpretasi. Ini membandingkan hasil perhitungan dengan kriteria atau tabel kritis. Dan yang kelima, yaitu penarikan kesimpulan menentukan status soal. Itu diterima direvisi atau dibuang, ya kan. Nah, dan yang keenam ini ada teknik analisis data. Sebentar ya teman-teman. Baik, teknik analisis datanya ada dua. Yang pertama, uji validitas dalam butir soal. Nah, ini digunakan korelasi produk moment person untuk melihat hubungan antara skor tiap butir soal. Itu bisa kita jadikan X dengan skor total kita jadikan Y. Nah, rumusnya yaitu R XY sama dengan N dikali sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung, kemudian dikali buka kurung sigma Y tutup kurung per akar dari kurung siku N dikali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikuadratkan tutup kurung siku. Nah, kemudian dikali kurung siku N dikali sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung dikuadratkan tutup kurung siku. Kemudian yang kedua yaitu uji reliabilitas instrumen. Oke, karena instrumen menggunakan skor berupa dikotomi, itu 0 dan 01, reliabilitas dihitung menggunakan rumus Kadar-Richardson KR20, yaitu dengan rumus R1 R11 sama dengan buka kurung per K dikurung 1 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurung sigma PQ per ST kuadrat tutup kurung. Nah, kemudian yang ketiga ini ada analisis tingkat kesulitan, yaitu dengan rumus D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Nah, klasifikasinya itu D lebih rendah 0,20, artinya jelek, itu kita bisa katakan dibuang atau direvisi total. Kemudian 0,21 dikurang 0,40 itu cukup atau perlu perbaikannya. Dan setelah ketiga itu 0,41 itu dikurang 0,70 sudah dikatakan baik. Dan yang keempat yaitu D di atas 0,70 itu baik sekali. Nah, sekarang yang keempat itu analisis daya pembeda. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan butir soal dalam membedakan antara responden yang berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Jumlah responden dalam proyek ini adalah 20 orang. Kita bisa kita katakan N sama dengan 20. Maka dibagi menjadi dua bagian, yaitu 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Yaitu dengan cara kelompok atas yaitu JA 10 responden dengan skor tertinggi, dan kelompok bawah itu kita jadikan JB. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung indeks daya pembeda ini adalah D per
D sama dengan BA per JA dikurang BB per CB. Nah, jadi di sini ada keterangannya. Kalau dia D itu adalah indeks dari pembeda. BA itu jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar. BB jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar. JA jumlah peserta kelompok atas. JB jumlah peserta kelompok bawah. Nah, klasifikasi daya pembedanya apa? Nah, ini interferensi nilai dia adalah sebagai berikut. D di bawah 0,20 itu jelek. Kemudian ada 0,20 di bawah lebih rendah sama dengan D sama dengan lebih rendah 0,39 itu artinya cukup. Dan 0,40 sama dengan lebih rendah D sama dengan lebih rendah 0,70 itu baik. Dan yang keempat itu D di atas 0,70 baik sekali. Nah, yang keempat, analisis efektivitas pengecoh. Analisis pengecoh ini khususnya dilakukan untuk instrumen tes yang berbentuk pilihan ganda. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi apakah opsi jawaban yang salah atau pengecoh itu berhasil menarik perhatian peserta yang belum memahami materi. Sebuah pengecoh dianggap berfungsi dengan baik jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, daya tarik pengecoh. Nah, pengecoh harus dipilih oleh minimal 5% dari seluruh peserta tes. Dengan jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, setiap opsi pengecoh harus dipilih oleh setidaknya 1 orang, atau 20 kali 5% sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, daya beda pengecoh. Nah, daya beda pengecoh seharusnya lebih banyak dipilih oleh responden dari kelompok bawah dibandingkan oleh responden dari kelompok atas. Ini menunjukkan bahwa pengecoh tersebut efektif dalam mengelabui peserta yang memiliki kurang pengetahuan. Nah, kriteria klasifikasi efektivitas pengecoh menurut ahli seperti Arpunto tahun 2021 ya. Ini efektivitas pengecoh bisa diklasifikasikan pertama, sangat baik jika dipilih oleh minimal 5% dari total peserta. Kemudian yang kedua, baik jika dipilih oleh antara 2,5% hingga 5% dari total peserta. Yang ketiga, kurang baik. Nah, ini jika dipilih oleh di bawah 2,5% total peserta. Ini dalam kasus ini adalah 20. Kategori ini hampir tidak ada karena 1 orang saja sudah 5%. Yang keempat itu buruk. Jika tidak dipilih sama sekali oleh peserta, berarti artinya 0%. Dan yang sangat buruk, jika pengecoh tersebut justru lebih banyak dipilih oleh kelompok atas daripada kelompok bawah, maka indikasi adanya ambiguitas materi pada materi tersebut. Oke, sekarang kita masuk pada hasil dan pembahasan. Kepada teman-teman yang menjadi pematerinya dipersilahkan. Baik, kemudian hasil dan pembahasan. Pada bagian ini kita akan memberikan ringkasan umum mengenai hasil pertarungan yang melibatkan 20 responden di arena ujian manajemen sistem informasi. Subjek penelitian terdiri dari 20 mahasiswa aktif program studi PTIK di Unimed. Data ini mencerminkan keadaan yang representatif karena diambil dari rekan-rekan yang memiliki latar belakang pengetahuan teknologi informasi yang sebanding. Melalui pengumpulan data menggunakan Google Form, instrumen dengan 40 butir soal ini berhasil mencatat variasi kemampuan mahasiswa. Kemudian skor tertinggi dicapai oleh Rian Pranata Syagian dan Azri Anggi Putri dengan nilai 39/40. Pencapaian ini menunjukkan bahwa soal yang dibuat sangat mudah dipahami oleh mereka yang belajar dengan serius. Kemudian ada skor terendah. Terdapat skor 3/40 yang diperoleh oleh Rian Dinata. Ini menjadi penting dalam statistik karena menunjukkan bahwa instrumen yang dibuat sangat peka atau tidak semua orang dapat menjawab benar hanya dengan menebak. Kemudian rata-rata atau median. Rata-rata skor kelompok ada 28,4. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi sistem informasi di kelas tersebut berada dalam kategori baik. Kemudian peringkat data.
Untuk analisis selanjutnya, data telah diurutkan dari skor tertinggi ke terendah. Untuk membedakan responden menjadi kelompok atas atau 10 orang dengan skor 34 sampai 39 dan kelompok bawah 10 orang dengan skor 3 sampai 30. Kemudian hasil uji validitas butir soal. Di sini kelompok kami membuktikan soal mana yang berkualitas dan mana yang cacat. Kita menggunakan rumus korelasi produk momen person. Dasar pengambilan keputusan dengan jumlah responden N sama dengan 20 dan taraf signifikan 5%. Maka nilai R tabel tolong dulu Pak, kembalikan tadi. Maka nilai R tabel sama dengan 0,44. Jika R hitung lebih besar daripada 0,444, maka soal valid. Jika R hitung dikurang 0,44, maka soal gugur. Temuan empiris. Soal valid 36 butir, mayoritas soal atau 90% dinyatakan valid. Contohnya soal nomor 1 atau definisi SI dan soal nomor 20 atau modul ERP yang memiliki nilai korelasi sangat kuat mendekati 0,80. Kemudian soal gugur atau ada 4 butir, terdapat 4 soal yang harus dibuang dari bank soal karena tidak konsisten mengukur kemampuan, yaitu yang pertama nomor 3 strategi kompetitif atau R hitung sama dengan 0,19. Banyak kelompok atas yang salah di sini, kemungkinan karena pilihan jawabannya terlalu menjebak atau ambigu. Kemudian nomor 28 atau blockchain, R hitung sama dengan 0,41. Sedikit di bawah standar, mungkin karena istilah teknis yang belum familiar bagi responden di kelas bawah, di kelompok bawah. Kemudian nomor 38 atau etika Descartes, R hitung sama dengan 0,38. Nomor 0,38, nomor 39 atau serangan DOS, R hitung sama dengan 0,39. Kemudian hasil uji reliabilitas. Reliabilitas adalah bukti bahwa soalmu bukan atau kebetulan, tapi memang konsisten. Karena datanya benar atau salah, kita pakai rumus KR20. R11 dalam kurung K per K kurang 1 dalam kurung 1 kurang sigma PQ per S pangkat 2 1. Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,966. Kemudian interpretasi berdasarkan kriteria klasifikasi, nilai ini berada pada rentang 0,80 sampai 1, yang berarti instrumen tes menunjukkan sistem informasi ini memiliki reliabilitas sangat tinggi. Kemudian hasil analisis tingkat kesukaran. Berdasarkan perhitungan indeks kesukaran atau P, yang pertama kategori mudah atau P lebih besar daripada 0,70 sebanyak 24 soal atau 60%. Kemudian analisis. Soal-soal ini mencakup konsep dasar seperti definisi sistem informasi, hardware dan software. Mahasiswa PTK Unimed nampaknya sudah sangat mudah di konsep dasar ini. Kemudian kategori sedang atau 0,31 lebih kurang sama dengan P dan lebih kurang sama dengan 0,7 sebanyak 13 soal atau 32,5%. Analisis ini adalah soal ideal. Soal-soal mengenai supply chain management atau SCM dan enterprise resource planning atau ERP berhasil membedakan mana mahasiswa yang benar-benar membaca modul dan mana yang hanya tahu kulitnya saja. Kemudian kategori sukar atau P lebih kecil daripada 0,31 sebanyak 3 soal atau 7,5%. Analisis terletak pada soal teknis seperti virtualisasi dan green computing. Sedikitnya jumlah soal sukar ini sebenarnya bagus agar mahasiswa tidak frustasi, namun untuk ujian seleksi jumlah ini bisa ditambah di kemudian hari. Kemudian hasil analisis daya pembeda. Tujuan dari analisis daya pembeda adalah untuk mengevaluasi sejauh mana setiap soal mampu membedakan antara responden yang memiliki kemampuan tinggi atau kelompok atas dan yang memiliki kemampuan rendah atau kelompok bawah.
Perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan selisih proporsi jawaban benar atau 10 orang dari kelompok atas atau BA dan 10 orang dari kelompok bawah atau BB. Rumus yang digunakan TP sama dengan BA dikurang BB per 1/2N berdasarkan hasil analisis terhadap 40 butir soal diperoleh sebaran daya pembeda sebagai berikut. Yang pertama itu kategori sangat baik atau baik sekali, DP lebih besar daripada 0,40. Ditemukan sebanyak 32 butir soal. Soal-soal ini memiliki tingkat diskriminasi yang tinggi. Artinya mahasiswa yang mendapatkan skor total tidak cenderung menjawab benar. Sementara mahasiswa berskor rendah cenderung menjawab salah. Soal dalam kategori ini sangat disarankan untuk dipertahankan dalam bank soal. Kemudian kategori cukup atau 0,21 lebih kurang sama dengan DP lebih kurang sama dengan 0,39. Ditemukan sebanyak 4 butir soal. Contoh soal nomor 7, 15, dan 37. Soal-soal ini masih mampu membedakan kemampuan responden namun kekuatannya lemah. Peneliti merekomendasikan adanya revisi pada redaksi agar lebih spesifik dan tidak membingungkan. Kemudian kategori jelek atau DP sama DP lebih kurang 0,20 ditemukan sebanyak 4 butir soal, yaitu soal nomor yang dinyatakan gugur pada ujian validitas pada soal ini. Hampir tidak ada perbedaan antara kelompok atas dan bawah dalam menjawab benar, sehingga soal tidak memiliki kekuatan untuk mengukur tingkat kompetensi mahasiswa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dilanjutkan oleh teman kami Melki Rianosian. Kepada Melki dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis kemampuan pengecoh. Berdasarkan hasil jawaban dari 20 mahasiswa PTK, berikut adalah analisis efektif pengecoh. Pada fungsi pengecoh secara umum, sebagian besar item soal atau sekitar 85% memiliki pengecoh yang berfungsi dengan baik. Banyak responden dari kelompok bawah yang terperangkap oleh opsi pengecoh yang memiliki kesamaan istilah teknis. Contohnya pada materi Customer Relationship Management atau CRM dan infrastruktur TI. Dan kedua adalah yang pengecoh tidak efektif, yang dimana beberapa soal menunjukkan bahwa satu atau dua opsi pengecohnya tidak dipilih sama sekali oleh responden. Contoh kasus saja pada soal nomor 19 atau fokus CRM dan nomor 35 metode waterfall, opsi pengecoh pada kedua soal tersebut dianggap terlalu mudah untuk diabaikan oleh responden, sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pengecoh. Untuk kita masuk kepada bagian nomor 6, yaitu rekapitulasi akhir kualitas butir soal, yang dimana setelah melakukan analisis menyeluruh pada 40 butir soal, berikut adalah dalam tabel hasil rekapitulasi kualitas dan tidak lanjut butir soal, yang dimana nomor 1, 2, 4, 5, 6 validitasnya dikatakan valid dan tingkat kesukaran mudah, daya pembeda baik, dan keputusan akhir dapat diterima. Soal nomor 7 dikatakan valid, mudah, cukup, dan revisi redaksi. 8 sampai dengan 14 dikatakan valid, mudah, baik, dan keputusan akhirnya diterima. Soal nomor 15 valid, mudah, dan cukup, dan keputusan akhir adalah revisi pengecoh. Dan soal nomor 16 sampai 27 dikatakan valid, tingkat kesukaran sedang, pembeda baik, dan keputusan akhirnya dapat diterima. Soal nomor 29 sampai 36 dikatakan valid, sedang, sangat baik, dan dapat diterima. Nomor 37 dan 40 dikatakan valid. Nomor 37 dikatakan valid, mudah, dan cukup, dan hanya memerlukan revisi redaksi. Nomor 40 dikatakan valid, sedang, baik, dan dapat diterima. Nomor 3, 28, 38, dan 39 dianggap gugur atau tidak valid. Tingkat kesukarannya variatif, daya pembedanya jelek, dan keputusan akhirnya dibuang atau diganti. Kita masuk ke nomor 7, yaitu diskusi hasil penelitian.
Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 40 item soal yang diberikan, sebanyak 33 item atau 82% dinyatakan layak untuk digunakan. 3 item atau 75%, 7,5%-nya perlu diperbaikan kecil, dan 4 item atau 10%-nya harus dihapus. Kategori soal yang didominasi oleh mudah atau 60%, tingkatnya 60%, menunjukkan bahwa mahasiswa PTIK telah memahami dengan baik materi dasar manajemen sistem informasi. Namun, alat ukur ini masih memerlukan penyesuaian dalam bobot soal yang berkaitan dengan analisis teknis. Koefisien reliabilitas yang tinggi atau 0,966 memberikan indikator yang kuat mengenai konsistensi instrumen ini dalam mengukur hasil belajar mahasiswa. Semua ini sejalan dengan tujuan pengembangan instrumen, yaitu untuk menyediakan alat evaluasi yang valid dan dapat diandalkan dalam mendukung proses belajar di program studi pendidikan teknologi informatika dan komputer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Melki atas materi yang telah disampaikan. Sekarang kita tiba pada bagian akhir. Ini akan disampaikan oleh teman kami Stanley Purba. Kepada Stanley, dipersilakan. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah melalui analisis data yang telah dilakukan terhadap instrumen dalam mata kuliah manajemen sistem informasi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, soal yang diuji kepada 20 mahasiswa PTIK memiliki kualitas ilmiah yang sangat baik. Hal ini didasarkan pada hasil koefisien reliabilitas yang mencapai 0,966. Ia mengkategorikan instrumen ini dalam tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dan menunjukkan konsistensi yang sangat baik untuk penggunaan di masa depan. Dari 40 butir soal yang diteliti, sebanyak 36 butir soal atau 90% telah dinyatakan valid secara empiris. Sementara 4 butir soal atau 10%-nya itu, yang masing-masing adalah nomor 3, 28, 38, dan 39, tidak lolos karena tidak memenuhi kriteria korelasi minimum yang ditetapkan. Dari segi tingkat kesulitan, instrumen ini sebagian besar terdiri dari soal-soal yang mudah dengan total 24 soal, diikuti 13 soal dengan tingkat kesulitan sedang dan 3 soal yang sulit. Meskipun distribusi ini menunjukkan pemahaman materi yang baik di antara mahasiswa, banyaknya soal mudah harus menjadi perhatian untuk meningkatkan standar kesulitan instrumen tersebut. Konsistensi dalam beberapa soal yang memiliki daya pemisah rendah sehingga kurang efektif dalam membedakan kemampuan tinggi dan rendah pada responden. Akhirnya, analisa efektivitas distraktor menunjukkan bahwa sebagian besar opsi jawaban yang salah berfungsi dengan baik. Meskipun juga beberapa soal mudah masih memiliki pilihan yang tidak dipilih sama sekali oleh responden. Yang kedua ada saran. Sarannya itu terkait hasil penelitian yang didapat. Peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang konstruktif untuk dipertimbangkan oleh pihak terkait. Untuk para pendidik atau dosen yang mengajar mata kuliah ini, disarankan agar soal-soal yang telah teruji valid dan reliable segera dimasukkan ke dalam bank soal, guna mendukung evaluasi pembelajaran di masa depan. Selain itu, perlu ada pengubahan soal-soal mudah menjadi soal berbasis analisis atau higher order thinking skills atau HOTS untuk mengasah kemampuan berpikir analitis mahasiswa. Bagi mahasiswa, hasil analisis ini bisa dijadikan sarana evaluasi diri untuk memahami kembali materi yang masih banyak salah, seperti pada topik data warehouse, blockchain, dan aspek etika dalam sistem informasi. Selanjutnya, untuk peneliti yang ingin mengembangkan instrumen ini lebih jauh, disarankan untuk melakukan kajian mendalam terhadap soal-soal yang tidak valid. Phrasing atau redaksi kalimat pada soal yang tidak lolos perlu diperbaiki untuk mengurangi ambiguitas dan meningkatkan daya tarik distraktor agar dapat memenuhi syarat validitas dalam pengujian mendatang. Perbaikan minor terhadap pilihan jawaban yang salah atau distraktor juga sangat dianjurkan agar soal tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam menantang konsentrasi dan pemahaman responden secara lebih menyeluruh. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 telah melaksanakan presentasi materi proyek kami pada hari ini. Kami sadar kami banyak kekurangan
Dan oleh sebab itu pada kesempatan yang terakhir ini saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya, kami memohon maaf jika dalam materi yang kami sampaikan pada hari ini ada banyak kekurangannya. Mungkin di hari ke depan dapat kami tingkatkan kembali. Terima kasih.